A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagaimana sahabat-sahabatku, saudaraku, kabarnya setelah habis sholat subuh? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan keimanan semakin kokoh tertanam di dalam hati. Sahabat-sahabatku, saudaraku, kalau kita perhatikan dalam pergaulan kita sehari-hari atau di lingkungan kita, baik lingkungan kantor maupun di lingkungan di sekitar rumah kita, kita lihat bermacam-macam watak dan kelakuan manusia. Nah, tapi kalau diambil kesimpulan garis besar, manusia ini berlomba-lomba untuk mencari hidup supaya jadi orang kaya, mendapat kedudukan yang paling tinggi dan dihormati oleh masyarakat, baik di segi agama maupun di segi pemerintahan. Apakah sahabat-sahabatku, saudaraku, pernah memandikan jenazah atau pernah melihat orang memandikan jenazah? Nah, apakah pelajaran di situ tidak dapat kita ambil hikmah yang kita lihat, yang kita saksikan, atau yang kita lakukan di saat kita memandikan jenazah tersebut? Jadi kalau kita ambil pelajaran, orang-orang yang terdekat dari kita, yang telah mendahului kita, meninggalkan dunia ini, mereka juga hidupnya seperti kita dulu, merasa ingin hidup senang, ingin mendapat kedudukan, ingin dihormati masyarakat dengan bermacam cara. Nah, sekarang kita lihat dia sudah terbujur kaku dan sedang dimandikan. Itulah mandinya yang terakhir di dunia ini. Setelah itu tak ada lagi mandi. Jadi mandi dia di dunia ini adalah saat dia sudah menjadi mayat, dimandikan orang. Itulah mandi terakhir kalinya dia di dunia ini. Nah, apa yang dia dapat, dia tinggalkan. Kesenangan dia dapat, dia tinggalkan. Kawan-kawan yang banyak, sahabat-sahabat yang banyak, harta yang melimpah, pundi-pundi keuangan yang dia simpan, emas yang dia dapat, yang dia simpan, yang selama ini dia pakai, akhirnya ditinggalkan. Tinggallah diri ini sendirian menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Tiada kawan, tiada teman dalam kegelapan. Yang biasanya dia tidur di spring bed, kasur yang empuk, pakai AC, sekarang sudah tidur terbujur di tanah, ditutup pakai papan, ditimbun pakai tanah, dipasangkan batu nisan untuk sementara. Nah, di situ tempatnya sampai nanti datanya yaumil kiamah. Nah, disitulah masuk ke alam barzakh, alam kubur. Alam kuburnya ada dua, ilyin dan sijin. Untuk rohnya orang-orang yang baik, yang kedua untuk rohnya orang-orang jahat.
Lalu apa yang sahabat-sahabatku risaukan di dalam hidup dan kehidupan ini? Sementara mulai kita di dalam kandungan ibu kita sampai kita meninggalkan dunia ini, semua sudah dicatat apa yang akan kita alami, apa yang akan kita dapat, semua sudah Allah catat. Cuma kita nggak tahu posisi mana kita kan Allah tempatkan. Nah, ada orang ingin waktu kecilnya dia bercita-cita jadi dokter, tapi setelah dia dewasa mendapat pekerjaan malahan menjadi penjaga toko. Ada orang yang bercita-cita ingin menjadi APRI, tapi kenyataan jadi pegawai negeri atau pegawai swasta. Ada orang bercita-cita dia menjadi guru, setelah dia besar dia dapat menjadi guru, karena itu sudah di ketentuan dan ketetapan Allah. Jadi mandi terakhir kita di dunia ini adalah di saat kita dimandikan orang sudah menjadi mayat. Nah, itulah mandi kita terakhir. Jadi setelah kita lihat, kita amati, kita renungkan, kita pikirkan. Kalau kita baca buku, kita baca. Tidak ada yang harus kita risaukan di dunia ini, karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanallah Ta'ala. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi disinilah sahabat-sahabatku, saudara harus memperkokoh keimanan, karena di akhir zaman ini akan bermunculan orang-orang yang akan mengajak manusia, khususnya yang beragama Islam, untuk keluar daripada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sudah banyak kita saksikan, baik di media sosial maupun langsung yang kita lihat. Jadi sahabat-sahabatku, saudaraku, Allah anugerahkan pikiran, Allah perintahkan untuk merenung, Allah perintahkan untuk membaca. Gunanya untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Dunia ini boleh kita cari. Jadi orang kaya? Boleh. Jadi orang punya kedudukan tinggi? Boleh. Jadi orang dihormati di masyarakat? Boleh. Tapi dengan cara yang sudah Allah tentukan. Dengan tidak korupsi, tidak menyuap, ataupun pura-pura menjadi dermawan dengan tujuan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Toh akhirnya sahabat-sahabatku, saudaraku, semuanya bakal menjadi mayat yang akan mandi terakhir di saat dimandikan jenazahnya. Itulah mandi terakhir. Setelah itu tidak ada mandi lagi sampai yaumil kiamah, sampai padang mahsyar, hari berhisab, tidak ada lagi mandi, tidak ada lagi mandi. Mandi itu waktu kita hidup sampai kita meninggalkan dunia ini menjadi mayat. Dimandikan orang, dudukkan orang, dikafani, dibawa ke masjid, disolatkan, lalu dibawa ke kuburan, dimasukkan ke liang lahat, ditutup papan, ditimbun tanah, selesai sudah. Jadi sebagai seorang penceramah, sebagai seorang yang mempelajari agama, itu hanya sekedar mengingatkan, mengajak, menjelaskan. Hanya itu. Semuanya tergantung kepada diri sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sendiri. Seperti di video saya sebelumnya sudah menerangkan bahwa batu nisan itu tertulis atas nama diri sendiri. Artinya, perkataan dan perbuatan kita selama hidup di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan sendiri. Baik kita suami istri, baik kita punya anak, orang tua, sahabat, saudara, handai tolak, semuanya akan mempertanggungjawabkan kepada diri sendiri. Apa yang dia yakini,
apa yang dia percaya. Selama dia hidup, apa yang dia anut, apa yang dia ikuti. Nah, itulah akan dia pertanggungjawabkan. Sementara Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan di hadis-hadisnya bagaimana proses manusia di saat dia meninggalkan dunia ini. Nah, dalam Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa manusia itu sudah ditentukan masanya, masa hidupnya di dunia ini, sampai waktu yang sudah ditentukan. Itu yang disebut meninggal dunia. Meninggal dunia berarti meninggalkan dunia ini, memasuki alam barzakh, alam yang kita tidak tahu. Hanya orang-orang tertentu yang Allah kasih tahu bagaimana keadaan alam barzakh, bagaimana ruh seseorang setelah dia meninggalkan dunia ini, bagaimana ruh seseorang itu setelah dia dikubur, jenazahnya dikubur, apakah ruhnya ikut di dalam kubur itu atau tidak. Nah, hanya orang-orang tertentu yang Allah sudah memberi tahu, dan itu tidak bisa diuraikan di depan umum karena itu disebut rahasia. Jadi sesuatu rahasia kalau sudah diungkapkan, sudah diceritakan, maka itu bukan lagi rahasia. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku mempunyai rahasia yang tak ingin orang lain mengetahuinya. Jadi kalau sahabatku mempunyai rahasia, itu diceritakan ke orang-orang lain, maka itu bukan lagi rahasia, sudah diketahui oleh umum. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kita ini bukanlah seekor domba atau seekor kambing yang hanya mengikuti penggembalan. Kemana penggembalannya pergi, maka disitulah kita ikuti. Kita bukan itu. Kita ini adalah manusia, ciptaan Allah yang maha sempurna. Kesempurnaan manusia itu terletak di pada pikiran. Nah, jadi hati-hati di dalam hidup ini, karena banyak orang yang mengaku-ngaku beragama Islam, tapi kenyataannya apa yang dia sampaikan jauh daripada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Baik dari segi ilmu syariat, hakikat maupun ma'rifat. Hakikat ma'rifat syariat ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fondasi yang pertama adalah di syariat. Jadi kalau ada orang ma'rifat meninggalkan syariat, berarti ma'rifat setan. Jadi sinilah sahabat-sahabatku, sahabat-sahabatku, telah mengetahui dan memahami bahwa mandi terakhir kita di dunia ini setelah kita menjadi mayat. Itulah mandi terakhir kita di dunia ini. Setelah itu tak ada lagi mandi. Tidak ada lagi mandi sampai datangnya yaumul qiyamah, sampai datangnya hari berhisab. Tidak ada lagi yang namanya mandi. Nah, semoga sahabat-sahabatku, saudaraku yang setia mengikuti renungan kehidupannya, Allah tanamkan keimanan di dalam hatinya, mendapatkan hidayah Allah, jalan yang lurus, jalan yang dirahmati, dan jalan yang diridhai, bukan jalan yang dimurkai atau jalan yang disesatkan. Semoga sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, Allah panjangkan umurnya, Allah hilangkan penyakitnya, Allah lapangkan rezekinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.